Shalom Bapak Ibu, senang boleh ketemu lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat Mazmur 91 pada ayat 14, 15, 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan Mazmur 91, kita akan menemukan ada dua kali kata sungguh. Pertama, ini ditulis pada ayat 3 yang merupakan pernyataan pemazmur akan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Di ayat 3 dikatakan begini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudaraku yang kekasih, kekristenan bukanlah teori, tetapi pengalaman nyata bersama dengan Tuhan. Kalau pemazmur mengungkapkan pengalamannya bersama Tuhan, maka kita pun pasti akan mengalami pengalaman yang sama, yaitu kita akan mengalami situasi di mana Tuhan melepaskan bagi setiap orang yang sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Yang kedua, terdapat pada ayat 14 yang kita baca tadi. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini pernyataan Tuhan kepada pemazmur. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, Tuhan bisa merasakan cinta atau kasih kita kepadanya. Pemazmur melekat kepada Tuhan. Hal ini yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa puas dengan kerohanian yang kita saat ini. Apalagi iblis saat ini terus menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menekan dan menjatuhkan orang-orang percaya. Untuk kita mesti berusaha lebih dekat dan semakin melekat kepada Tuhan. Menurut Mazmur 91, paling sedikit ada 7 berkat yang akan terjadi kepada orang yang melekat kepada Tuhan. Tapi bagian ini, kali ini saya hanya melihat ada 3 di antaranya. Yang pertama adalah diluputkan Tuhan. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Jadi kita akan diluputkan. Diluputkan Tuhan artinya terhindar, terlepas, atau tidak kena. Yang kedua, di ayat 14 juga dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kita berarti dijaga dan dibentengi Tuhan, saudara. Apabila kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, maka tidak ada satupun kekuatan iblis yang dapat menembus benteng yang dibangun oleh Tuhan atas diri kita. Itu sebabnya kita perlu melekatkan hati kita kepada Tuhan dengan melakukan firman-firman Tuhan. Kita harus belajar melakukan firman Tuhan secara keseluruhan, saudara. Bukan hanya sebagian-sebagian saja. Dalam kitab Ayub, kita baca di mana iblis tidak bisa berbuat apa-apa kepada Ayub kecuali Tuhan mengangkat pagarnya yang membentengi kehidupan Ayub. Sudah bisa lihat di Ayub pasal 1 ayat 10. Selama ada pagar tembok dari Tuhan, maka tidak ada kekuatan iblis yang berkuasa merusak dan memporak-porandakan kehidupan dan usaha Anda, saudara. Karena itu, kita perlu melekat kepada Tuhan supaya Tuhan membentengi kita, menjaga kita. Yang ketiga, kalau hati kita melekat sama Tuhan, janji Tuhan di ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menjawab.
Saudara, tidak ada pengalaman yang paling indah dalam kehidupan kekristenan selain doa dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena itu biarlah pada hari-hari ini kita lebih melekatkan hati kita kepada Tuhan. Jangan hanya pada saat ketika ada kesusahan, ketika ada masalah, baru kita mendekat sama Tuhan. Memang tidak ada masalah itu, saudara. Tetapi jangan tunggu segalanya berantakan. Ingat, walau 1000 orang rebah di sisimu, dikatakan dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi janji Tuhan itu tidak akan menimpa anak-anak Tuhan yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang terus menerus melekatkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami imani ketika hati kami melekat sama Tuhan, Tuhan menjaga, Tuhan bentengi, Tuhan lepaskan kami dari segala kesesakan. Tuhan juga menjawab doa-doa kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.